Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 12 September 2024. Mari saudara, kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan kita juga mau memberi senyuman kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hiduplah selalu di dalam kasih yang selalu dapat melepaskan pengampunan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1b sampai dengan 7, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 13, dan Injil Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 38. Siapa dari antara saudaraku yang hidupnya penuh kasih? Jujur saudara, termasuk saya pribadi saudara, belum bisa hidup dengan sepenuh kasih. Kenapa? Kedagingan kita saudara masih begitu besar. Inilah penghalang kita untuk menjadi orang Kristen, murid Kristus yang sejati. Tujuan kita mengikut Kristus saudara adalah mau menjadi serupa dengan Dia yang kita ikuti. Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Saudaraku, menjadi serupa dengan Kristus atau hidup sama seperti Kristus haruslah hidup menjadikan iman kita saudara, bukan sekedar keputusan. Namun, iman yang menjadi gaya hidup, kita harus menjadi gaya hidup kita, saudara. Artinya, ada hubungan pribadi yang terus-menerus dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang akhirnya akan berdampak memunculkan kehidupan yang serupa dengan Kristus secara alami. Menjadi serupa dengan Kristus berarti kita memiliki karakter Kristus sebagaimana dinyatakan di dalam Galatia, yaitu buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu saudara. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Sayangnya saudara, kita yang mengaku hidup di dalam Dia, namun kehidupan kita jauh dari apa yang dihidupi oleh Yesus sendiri. Kedagingan kita ini saudara sangat melekat, bahkan kita sayang untuk melepaskan atau membuangkannya. Kepahitan, sakit hati selalu menggiring dalam kehidupan kita yang mengakibatkan diri kita ini menjadi benci, dendam saudara. Yang mana menghilangkan hati diri Yesus sendiri saudara. Menghilangkan identitas Yesus yang adalah kasih. Melalui Injil hari ini, Yesus Kristus Sang Baginda kita tegaskan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Saudara, lihat saudara, kita harus tetap berbuat baik kepada mereka yang telah menyakiti kita, yang telah membuat kita menderita saudara. Dikatakan oleh Yesus, kasihilah. Kasihilah saudara. Berarti di sini saudara kita mau bertindak dari dalam diri kita untuk melepaskan pengampunan kepada mereka yang menyakiti kita. Bukan itu saja saudaraku yang terkasih. Tuhan kita mengajarkan kepada kita lebih ekstrim lagi saudara. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampak pipi yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Lukas 6 ayat 28 sampai dengan 29. Bagaimana mungkin
Mereka, saudara, yang telah menyakiti kita, bahkan memusuhi kita, kita harus minta maaf, saudara. Kita harus minta berkat dari mereka. Mana mungkin ini, saudara? Mustahil. Yang terjadi pasti kita akan lebih disakiti. Yang tak masuk akal lagi akan ajaran Tuhan Yesus hari ini yang ekstrim sekali. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Wey, siapa yang mau saya tampar pipi kirimu dan kamu memberikan pipi kananmu, ku tampar lagi? Saya yakin tidak ada yang mau, saudara. Yang terakhir ini janganlah kita artikan secara harafiah. Yesus menghendaki kepada kita semua, saya dan saudara, kalau kita disakiti, apapun caranya, saudara, jangan kita balas apa yang telah diperbuat terhadap kita. Tetapi saudaraku yang terkasih, dengan penuh kasih, penuh kerendahan hati, kita mau berdiam diri, saudara. Bukan berarti kita kalah atau kita membiarkan perbuatan mereka, saudara. Kita berdiam diri sambil berdoa mohon pengampunan dari Tuhan Yesus untuk dia. Bukankah ini telah dilakukannya sendiri di atas kayu salib? Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Pertanyaannya, saudara, mungkinkah kita dapat mengasihi musuh kita? Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, saudara, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang telah mengutuk ataupun mencaci kita, dengan demikianlah identitas kita sebagai anak-anak Allah menjadi nyata. Itulah yang membedakan diri kita dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Kita mau, saudara, serupa dengan Kristus yang penuh kasih. Kita mau, saudara, serupa dengan dia, saudara. Sebagai orang-orang yang telah dibaptis, yang telah menjadi anak-anak Allah. Kita pun hendaknya seperti Bapa kita yang baik, yang tak memandang satu dengan yang lain. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Saudaraku, kita pun dipanggil untuk terus-menerus, saudara, berbuat baik tanpa pilih kasih. Baik kepada orang yang baik kepada kita ataupun orang yang jahat kepada kita. Yang kita benci adalah perbuatannya, saudara. Tetapi pribadinya, saudara, saya ulang, pribadinya, saudara, selalu kita kasih dan kita doakan. Janganlah kita berbuat baik hanya kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita saja, saudara. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lukas 6 ayat 33. Pertanyaannya sekarang, saudara, bagaimana kita dapat mengasihi musuh kita? Bukankah itu sulit? Kita perlu belajar dari Yusuf yang disakiti oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia dijual, saudara. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ketika ia menjadi Perdana Menteri Mesir, orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun, saudara, ia mendapati saudara-saudaranya datang meminta belas kasihan dalam masa kekeringan ke tanah Mesir. Yang Yusuf lakukan bukanlah membalasnya dengan kekuasaannya, memenjarakan saudara-saudaranya, saudara. Tidak, saudara. Ia mendekat, mencium saudara-saudaranya dengan menangis, memeluk mereka dan berkata, "Kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah, menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Yusuf dapat berbuat demikian karena ia mengarahkan pandangannya kepada Allah dan rencananya. Segala sesuatu bisa terjadi, saudara,
tetapi ia tetap percaya bahwa tak ada satu pun terjadi di luar rancangan damai sejahtera Allah. Dengan demikian ia bisa memiliki hati yang jernih, penuh kasih dan pengampunan terhadap orang-orang yang melukai hatinya. Regi hari ini Tuhan Yesus mau dari kita yang mengakui pengikut-pengikutnya, saudara, mau betul-betul dengan sungguh mengikuti Dia yang penuh kasih. Kebaikannya yang penuh kasih terhadap setiap orang, saudara, selalu terpancar dari dalam hatinya. Hingga di atas kayu salib kedua tangannya terlentang. Dia melihat orang-orang yang menyakitinya, yang menyalibkannya, saudara, tidak dibalas dengan kebencian ataupun umpatan. Yang dilakukan sang baginda junjungan kita adalah berdoa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hiduplah selalu di dalam kasih, saudara, yang selalu dapat melepaskan pengampunan dan mau berdoa bagi mereka, saudara, yang telah menyakiti kita. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Adakah hati kita saat ini masih terbeban, saudara, karena luka dan permusuhan, kebencian, dendam? Mari kita meminta kasih Allah yang memenuhi hati kita ini, agar kita mampu mengasihi dan mendoakan orang-orang yang membenci, bahkan memusuhi kita. Karena hanya dengan demikian kita disebut anak-anak Allah. Kasih Yesus Tuhan kita membawa kita ke dalam sukacita dan kedamaian penuh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.